dari mana? Saya host loh dimarah-marahin gini loh. Saya hostnya Ustadz Syam loh. Ya baik, dan di sebelah saya sudah terdapat teman-teman kita. Seperti biasa di pagi ini kita akan membahas problematika kehidupan anak muda zaman sekarang. Dimana sudut pandang Islam itu pasti sangat luas sekali. Bagaimana ya. Nah yang akan menjawab adalah Ustadz Syam, dan kita akan bertanya pada Ustadz Syam. Dan jangan lupa yang ada di rumah boleh ikut bertanya dengan telepon ada di bawah ini. Jabodetabek 791-87700 atau luar Jabodetabek 021-791-87720. Kita akan tunggu teleponnya, silakan boleh curhat, boleh apa aja, asal jangan minta duit buat pulang ya. Oke. Rangga mungkin ada yang mau nanya. Tanya Ustadz Syam. Jawab dong. Ustadz, aku tuh kayak bete banget deh. Sahabat aku, Justin Bieber. Like dia tuh kayak sombong banget gitu loh. Kalau ada butuhnya dia kayak call aku gitu terus. Kayak dia telepon aku terus minta bantuan. Ngobrolnya nyambung gak sama Justin Bieber? Bahasa Inggris kamu aja kesana kesini. Nyambung dong. Oh, nyambung terus kemudian gitu, lalu. Terus kalau dia nggak ada butuhnya, dia pergi nyuakin aku Pak Ustadz. Oh Justin Bieber tuh. Bayangin Pak Ustadz, hati aku tuh mau ditaruh di mana, sakit banget Pak Ustadz. Terus itu gimana Pak Ustadz tuh kalau kayak gitu? Tapi emang kebanyakan begini, bukan hanya Gimana ya, mau bukan nemenin? Justin Bieber kali ini. Iya. Tadi aja di backstage aku curhat sama sahabat aku. Katanya nggak nanya, didengerin, dia Pak yang ngomong Ustadz. mulu. Mau dijawab sama Ustadz. Sabar Siren. Aduh Alisa jadi sebel kan kalau gini. Walisa lagi. Berubah lagi. Walisa Berubah lagi. Silakan, Oke. Ustadz. Banyak sebenarnya seperti itu, merasa bahwasanya sahabatnya nggak menghargai ketika dia tidak ada butuhnya. Pas datangnya cuma ada maunya doang. Pas mau ngutang datang. Iya, Pak. Giliran bayarnya lari-lari mulu. Dikejar-kejar nggak mau bayar utang gitu. Apakah hukumnya untuk menghadapi orang-orang seperti ini, teman-teman yang seperti ini? Apa kata Al-Quran? Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu ka'annahu waliyyun hamim. Apa kata Al-Quran? Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Biarlah saja orang lain berbuat buruk kepada kita, kita tetap baik sama dia. Kenapa kata Al-Quran? Ka'annahu waliyyun hamim. Karena dengan cara membalas orang lain dengan cara yang lebih baik daripada perlakuan mereka, maka akan membuat mereka waliyyun hamim. Mereka akan semakin dekat dengan kita. Mereka akan selalu butuh dengan kita. Coba lihat Rasulullah SAW, bagaimana cara beliau berdakwah sehingga orang-orang itu rela menjadi budak beliau. Rela. Siapa sih yang nggak kangen sama Rasulullah? Siapa sih yang nggak mengagumi sosok Rasulullah? Kenapa? Rasulullah dicaci maki, diinjek-injek, bahkan ada diludahi. Rasulullah tetap baik terhadap orang lain. Akhirnya orang lain akan berbuat lebih baik lagi kepada Rasulullah. Kita jangan ngejahatin, jadi kita Jangan, harus justru biarin aja kalau ada orang jahat. Kita pikirkan diri sendiri aja. Aku harus baik, gue harus baik walaupun bagaimana perlakuan dia. Walaupun seharusnya sebagai manusia biasa kita pasti tidak ingin dijahatin terus ya. Ada saatnya kita harus menghindar, mungkin membuat mereka sadar dulu, nanti kembali lagi bersahabat insya Allah. Jadi kayak telepon gitu. lagi. Jadi ingat. ya kalau kita berteman. Gak boleh. Jangan karena kita baik terus kita juga mau dibaikin juga. Jangan begitu. Kalau kita terus berbuat baik juga pasti akan datangnya yang baik-baik. Kalau insya bukan Allah. dia yang balas, Allah yang balas kita. Nah itu dia. Coba kita angkat telepon nih. Kayaknya ada telepon ya di ujung sana ya. Kita angkat. Nah ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya Ustadz Syam. Iya, dari siapa dan di mana? Dari Putri di Jakarta. Oh di Jakarta Putri, nggak ada rencana ke Bandung hari ini. Tinggalnya mau di Jakarta Kak Oci. Oke, silakan Putri. Tanya Ustadz Syam. Putri. Oke. Ustaz Syam, Ya. aku mau curhat. Jadi aku belakangan ini lagi kesel sama orang tua aku. Oh lagi kesel sama orang tua. Soalnya suka kayak sotoy gitu. Ngelarang-ngelarang aku pakai komputer. Padahal aku tuh pakai komputer bukan buat main, tapi buat ngerjain tugas. Udah dijelasin berkali-kali, cuman tetap aja kolot gitu. Mungkin mereka nggak ngerti kali gaptek apa gitu. Atau gimana aku nggak ngerti gitu. Gimana kalau cara aku biar ngasih tahu ke mereka, biar mereka tuh ngerti gitu. Aku tuh pakai komputer bukan buat main, tapi buat ngerjain tugas gitu. Oh, jadi Salah prasangka nih orang tua. banyak kok yang seperti itu. Putri merasa bahwasanya dia lagi kesel sama orang tuanya karena orang tuanya itu nggak ngerti. Giliran Putri main komputer dibilang lagi main aja nggak pernah belajar. Padahal gitu kan. kerjain tugas. Padahal pelajarannya ada di komputer itu. Yang penting Ganti jangan aja nggak usah pakai komputer Apa, Ustaz. apa? Ketikan aja kayak dulu. Ntar juga disangka lagi ngerjain tugas. Jadi kadang-kadang juga orang tua buat seluruh ayah, ibu, kami sayang sama ayah dan ibu, kami sayang sama bapak, sama mama.
Tapi minta tolong, sahabat pernah mengingatkan, alimu auladakum bizamanihim. Berilah pelajaran mereka sesuai zaman mereka. Bagaimana kita bisa mengerti anak-anak kalau kita nggak mengerti zaman mereka gitu loh. Sahabat mengingatkan kita harus memberikan pelajaran sesuai dengan zaman mereka. Jangan ngikutin zaman kita dulu karena pasti ada perbedaan. Dan buat anak-anak selalulah berhusnuzon terhadap orang tua. Selalu berhusnuzon terhadap orang tua. Orang tua ingin yang terbaik untuk kita. Orang tua pasti ingin melindungi kita anak-anaknya. Orang tua nggak mau ada kejelekan untuk anaknya. Makanya dia selalu protect. Tapi di dalam Al-Quran buat seluruh orang tua, Allah ingatkan, fafahamnaha Sulaimana wa kulan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa thair. Kadangkala Allah memberi petunjuk kepada si anak, bukan kepada si orang tua. Kadangkala. Makanya untuk seluruh orang tua, lebih baik jangan terlalu sotoy, karena kadang-kadang anak juga bisa tahu. Ya. Dan ingat kalau mau ngasih tahu orang tua juga pelan-pelan lah, nggak usah marah-marah, nggak usah bete-bete, nggak usah kesel ya. Nggak boleh kesel. Orang tua harus Iya tetap aja husnuzon. Kita husnuzon. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan faqula lahu qawlan layyina. Berbicaralah kepada Fir'aun. Nabi Musa disuruh bicara sama Fir'aun. Fir'aun itu ranking 2-nya iblis. Jadi iblis yang pertama yang paling jahat, yang kedua Fir'aun. Tapi apa kata Allah? Berbicaralah dengan lemah lembut terhadap Fir'aun wahai Musa. Nah orang tua kita bukan Fir'aun. Ibu kita bukan Fir'aun, ayah kita bukan Fir'aun. Jadi pantaslah kalau kita selalu berbicara lemah lembut terhadap mereka. Walaupun lagi kesel. Ya mudah-mudahan Putri yang di rumah ya. Dan kesel-kesel lagi, jangan bete-bete lagi sama orang tuanya. Bicarakan aja baik-baik ya. Makasih Putri. Iya. Udah balik ke Bandung kali ya? Dari Jakarta. Ini mungkin dari sini ada teman yang mau nanya. Oh iya dari Universitas Trisakti Grogol. Wow. Oh tepat sekali kelihatan dari alma maternya ya. Tahu ya Bu ya. Dari Mbak siapa? Saskia. Oh Saskia. Nih aku Siren ya, kamu Saskia. Adek. Oh iya Mas Iren. Iya. Tanya Ustadz Syam. Tanya Ustadz Syam. Jawab dong. Pak Ustadz, aku mau nanya, kemana sih kita harus mencari cinta? Kemana sih aku Jawab Pak. Udah jawab Pak. Dan inilah cinta. Ini akan menjawab kayaknya. Ya mau menjawab Pak ya. Tanya. Ya. Apa tadi? Maaf, Kia tadi nanya apa? Kemana sih aku harus mencari cinta, Pak Ustadz? Aku akan menjawabnya. Ya Pak Ustadz Tara. Kemana? Nggak gitu. Nggak jawab. Nggak ngejawab. Ya udah Ustadz Syam aja. Ya kemana? Silakan, Pak Ustadz. Saya juga belum, ya maksudnya gitu deh. Harus cari cinta kemana? Betul. Ustadz saya juga 9 purnama nggak ketemu-ketemu. Udah sama cinta. ketemu-ketemu, bukan 14 tahun ya? Iya. Oh iya. Al-Quran menjawab semua ini. Al-Quran, lengkapnya Al-Quran. Lengkap. Amazing Quran. Oh iya ini juga saya mau nanya nih. Nah, apa tuh? Ya saya kan juga harus kemana nih mencari cinta Pak Ustadz? Oh sama aja sih. Sama sih kita mah. Ya ampun Pak Ya orang Ustadz. masalah kita sama, Tara bingung nyari cinta. Ustadz Syam juga lagi nyari cinta ini sebenarnya. Kita nyambung loh. Tapi kenapa ada perasaan demikian? Karena memang Al-Quran sudah mengatakan Tsumma idza antum basyarun tantashirun. Kalian akan dibuat berpencar di seluruh bumi ini. Di penjuru bumi ini. Adam dan Hawa. Adam dikeluarkan dari surga, di bawah ke bumi. Mereka berpencar. Mereka saling mencari. Kemana-kemana. Tapi nggak sambil nyanyi lagunya Ayu Ting Ting sih. Kayak Tara tadi. Lagi saling mencari. Tsumma idza antum basyarun tantashirun. Mereka akan saling mencari. Dan di manakah mereka akan menemukannya? Dijawab di ayat selanjutnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan pasangan untukmu supaya engkau merasa tentram dan di sana ada cinta. Berarti cinta itu muncul pada pasangan kita. Artinya apa? Cinta itu nanti muncul setelah kita menikah. Cinta itu nanti muncul setelah kita menikah. Sebelum menikah bukan cinta namanya. Masih keinginan, nafsu. Kenapa demikian? Al-Quran menjawabnya azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Artinya apa? Cintai yang kamu miliki, jangan miliki yang kamu cintai. Nah itu dia, cinta yang kamu miliki, jangan cinta yang gimana Pak Ustadz tadi? Cintai yang sudah kamu miliki. Cinta yang sudah kamu miliki. Walaupun kau berusaha untuk memiliki yang kau cintai. Nah itu dia, ya yang paling penting nggak usah terlalu cinta berlebihan lah. Cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang paling penting. Nah, aku mau nanya nih. Ustadz Syam. Tanya, jawab dong. Salah. Ulang. Tanya dong Ustadz Syam. Jawab dong.
Sekali lagi. Dong itu jawab. Oh, maaf, maaf. Tanya Ustadznya. Tanya Ustadz siap. Jawab dong. Kamu grogi ya? Ustadz, enggak nih, soalnya saya mau nanya, bener-bener mau nanya. Jadi gini, gimana sih cara kita mengikhlaskan sesuatu yang bukan milik kita? Karena kan gini, kadang nih banyak teman-teman yang di rumah, bentuk cinta sejati itu apa sih? Kalau menurut saya sih, cinta sejati ketika kita membiarkan orang lain membahagiakan dia. Gimana sih caranya biar kita mengikhlaskan hati kita gitu? Mengikhlaskan yang gak jadi milik kita. Kayaknya mantannya udah bakal kawin tuh kayaknya. Gua mah biarin aja. Yang namanya mantan, basi, sop. Silakan Ustadz. Aku suka banget ungkapan ini. Mata ini, ketika kita lahir kita punya mata, kita bisa melihat apakah kita pernah membeli penglihatan itu. Telinga ini kita bisa mendengar, apakah kita pernah membayar untuk mendengar. Kaki ini kita punya kaki, kita bisa berjalan, apakah kita pernah membayar untuk berjalan. Apa kita pernah membayar semua itu? Ayah kita yang sangat kita sayangi, apakah kita pernah membeli ayah? Apakah kita pernah membeli ibu? Tidak pernah. Semuanya gratis dari Allah. Artinya apa? Semuanya milik Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya adalah milik Allah dan kepada Allah lah semua akan kembali. Kalau kita sudah menyadari kalimat ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka tidak ada lagi kegundahan ketika Allah sudah mau ambil. Karena dari awal kita sudah sadar semuanya milik Allah. Kita tidak pernah membayar untuk penglihatan, kita tidak pernah membayar untuk kaki, kita tidak pernah membayar untuk tangan. Semuanya gratis dari Allah. Jadi semua bukan milik kita, semuanya milik Allah. Oke, jadi sudah ikhlas sama mantan-mantannya. Ikhlas saya Maya, terima kasih. Yang penting dia bahagia ya. Iyalah. Yang penting Jangan bahagia. terlalu mencintai berlebihan. Jadi yang paling penting adalah kalau kamu ingin mencari cinta, dekati Al-Quran. Kalau kamu ingin mencari jodoh, dekati Al-Quran. Apapun itu sumbernya ya Al-Quran. Al-Quran, Jadi semua sekali sudah lagi saya katakan kepada anak-anak muda zaman sekarang, jauhi narkoba, dekati Al-Quran. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita kembali lagi, tetapi mari kita sama.